Jadi gini, Mbak. Kan lagi rame nih sekarang. Yang katanya penemunya Thomas Alva Edison. Apa? Son Horeg katanya. Son Horeg yang duk gitu. Yang bassnya pada gede. Bos. Ya bass. Kan itu kan kalau daerah Jawa itu emang sudah kayak tradisi gitu kan, Mbak. Jawa mana? Kayak di dekat saudara saya gitu di Kebumen. Oh, bukan Jawa Barat berarti itu mah. Jawa Selatan. Ya, Jawa Selatan. Sampai-sampai itu tugas sekolah anaknya itu suruh bikin sound horeg dari mobil-mobilan kecil. Itu gimana, Mbak? Bagus apa enggak? Apanya? Sound horegnya? Iya, sound horegnya itu. Soundnya mah bagus itu. Iya, pasti pada bagus soundnya itu. Soundnya mah bagus. Sound mahal itu. Mahal itu. Buset. Namanya Thomas Alva Edison. Edison. Kata lu kemarin ulang tahunnya sama sama itu. Bukan, yang ulang tahunnya sama kayak saya itu Thomas Alva Edison. Thomas. Iya, Thomas Alva Edison. Bukan. Itu penemu lampu. Thomas ayo sih. Masinis. Thomas. Ini udah dikasih apa namanya hukumnya itu kemarin kalau nggak salah. Batul Masail apa? Iya sama siapa? Yai Abdudin lah. Iya, Pak Budi. Kalau nggak salah MUI juga udah nurunin fatwa juga kan. Apa? Tapi kalau di sono gimana masyarakatnya? Kalau di sana yang saya pernah dengar cerita, emang kayak model sound horeg itu emang udah terbiasa. Asal muasalnya gimana asal muasalnya? Asal muasalnya Horeg. itu dari Thomas Alva Edison. Iya, maksudnya tradisinya dari zaman Awalnya mah yang saya dengar cerita, ini beda lagi cerita dari teman saya yang di Jawa. oh beda orang ya. Katanya itu kalau model Muharraman, satu Muharram atau malam takbiran, itu pakai sound horeg itu yang di mobil sambil takbiran gitu. Oh, awalnya. Tapi kesini kan banyak tuh yang model lagu-lagu DJ kayak pica kayak gitu kan. DJ pica kayak gitu kan, banyak kayak gitu modelnya sekarang, bukan lagi takbiran. Nah, Iya, kalau iya, gitu mana? Iya itu kemarin kan hukumnya diharamkan kalau nggak salah. Fatwanya diharamkan. Oh, tapi kalau tadi tergantung apa namanya hukum sosialnya kan ya. Terus hukum negaranya kan di Indonesia juga kan ada hukum adat, hukum negara, hukum Islam. Tapi di saat ketiga itu bertentangan ya yang dipakai ya yang dimenangkan lah itu hukum Islam lah ya. Gitu kalau yang beragama Islam gitu. Kan banyak agama juga maksudnya di Indonesia. Enggak aku dari Islam gitu. Karena mayoritas agama Islam, terus lu juga orang Islam nih yang nyari. Kalau bisa aja semuanya, cuma kita kan lebih nggak memonopoli aja sih. Iya. Karena tahajud. Polda. Polisi dapur. Emang harus dilihat juga ini kan Kak. Emang banyak emang bener sih di Jawa itu dulu ada teman di pondok itu dia nggak pernah ngaji bahkan pernah ikut ngaji dia waktu ngaji itu dia dengerin speaker gitu sambil joget katanya di kampungnya emang begini gitu. Joget kan. Jadi tradisi tradisi yang orang-orang yang suka aja gitu ya jadi tradisi mereka. Makanya kan pertimbangannya itu orang yang ada orang yang suka sama orang yang nggak suka. Yang suka ya penggemarnya aja, yang nggak suka kayaknya lebih banyak dibanding yang emang menggemari dan menggeluti sound horeg gitu. Emang kalau dari harga juga gila sih Pak, sampai ada Pajero naik losbak. Pajero. Pajero. Iya. Bisa rumah berjalan itu. Begitu. Emang gokil banget dia sampai gue kocek buat kayak gitu ya mungkin kesenangan dia. Jadi tradisi lah. Jadi tradisi kebiasaan. Tradisi di sana. Gimana? Itu Di coba rumah bibi saya itu tradisi. Sampai bibi saya kalau ada gitu bikin status gitu kan. Bikin senangnya kan ada sound horeg gitu. Ada apapun kayaknya emang bikin status. Di Facebooknya apa namanya?
Ya tadi karena kan istilahnya ya di Indonesia itu kan ada tiga hukum tadi kan gitu. Ya terserah lu mau ikut yang mana gitu. Tapi maksudnya Kalau kan yang Islam aja lah. emang merusak juga kan. Hah? Pinggirinnya merusak, maksudnya sound horeg itu merusak. Oh, suaranya itu ya. Suaranya Tapi kan pasti. kalau ngomongin hukum nih, kalau kata Habib Abdul Fakih, Islam yang Pancasilais, Pancasila yang Islamis. Gitu. Kata Habib, oh, Kata dalam hadis. Ya darul hadis Pak. Sound horeg kan, horeg itu apa sih? Horeg itu bergetar. Pemujaan ledakan audio dan presis estetika. Sebenarnya sound horeg boleh, dan asal-asalnya kecil. Sound. Main Korea. Sound. Bokong kan? Oh, bukan. Enggak main. Ya tapi kan terlepas dari itu musik itu sendiri kan. Iya. Bagaimana itu musik itu sendiri kan di zaman Nabi mungkin kan udah ada juga. Iya. Ini apalagi soundnya mengganggu sekitar misalnya sampai merubuhkan rumah ya kan mengganggu lah istilahnya. Ya, Kalau mungkin musik gimana tuh? ya itu tadi kalau yang sound horeg dulu ya, kan nggak langsung dihukumi tok, sound horegnya pasti sub-subnya ya atau sebab-sebabnya. Kalau dari segi hukum kan hukumnya ya di rumah ikat dan adanya hukum itu tergantung ada atau tidaknya ilah atau alasan hukum itu alasan hukum. Kalau itu kalau rumah sampai rusak segala macam, mungkin kaca pecah gitu kan, ada apa ladororo wala diroroin, maksudnya jangan membahayakan kita dan orang lain, maksudnya jangan sampai membahayakan. Kalau itu kan udah mafsadatnya nyata, kerusakannya nyata. Ada sambungannya tuh, la dororo wala diroro wala takun Dari jedor. Itu dari Unan Masih Alia itu dalam hal ini. Iya emang tapi kalau dari segi hukum musik, Pak, Abdullah bin Ja'far ya, sahabat Nabi. itu juga kan ada yang sampai membuatkan melodi-melodi buat budak-budak gitu. Nah, sementara kan kata Kanjeng Nabi itu sahabat itu kan nujum, seperti nujum itu bintang, maksudnya ya penerang gitu kan. Jadi diikuti baik itu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ataupun itu Abdullah bin Ja'far. Ashabi kan nujum. Ashabi kan nujum. Ya seperti bintang. Iya. Jadi boleh kita ngikutin semuanya kan? Maksudnya pilih salah satu. Iya. Dari 124.000 kalau nggak salah. Sahabat. Nabi itu pada zaman Nabi kan 124.000. 124.000 sama kayak bilangan apa? Nabi juga kan. Nabi terus apa namanya? Napas sehari semalam juga waktu itu kan. Jenggot. Terus apa lagi, Pak? Wali ya, Pak? Wali. Ya zamannya gitu 124.000. Iya. Percaya nggak lu? Percaya. Kalau saya gue Iya, suruh hitung, percaya. nah. Iya, jadi di Indonesia makanya banyak aliran juga karena Nabi itu sahabatnya banyak kan, mau ikutin salah satu boleh. 124.000 sahabat itu. Termasuk Nabi Isa, terus Nabiullah Khidir, Iya. Nabi Ilyas juga ya? Apa nih maksudnya yang masih Sahabat ada? Nabi, sahabat Nabi. Nabi Ilyas, Nabi Khidir. Gue lupa tuh kalau Nabi Ilyas tuh. Yang tahu waktu itu Nabi Khidir, Nabi Isa, terus sama sama malaikat Jibril. Itu termasuk sahibnya Nabi Muhammad SAW. Kembali. Iya. Sama kayak misalkan waktu apa yang diperbolehkan itu kita lihat pertunjukan kan, sonorek itu termasuk pertunjukan kan. Iya. Sebenarnya kalau misalkan di dalamnya nggak ada istilahnya ya pakaian yang baik, terus sound yang nggak terlalu besar, disabel apa? Frekuensi. Iya, yang batas aman, batas aman rumah, batas aman rumah keong telinga manusia. 120 sampai 130. Iya, ya segitu kurang lebih lah. Karena kalau kata Imam Farabi ya, Bang Farobi. Imam Farabi itu musik itu harmoni, harmoni alam semesta, gitu. Harmoni setelah apa kalau nggak salah Pitagoras itu, kalau nggak salah. Berarti benar Pak kalau nggak salah. Iya. Kalau nggak salah.
Jadi kalau misalkan dia kan bisa merusak alam, tadi kan apa rumah, gitu, merusak pendengaran, itu kan merusak kata dari nanti Kaca. enggak maksudnya apa namanya merusak oleh di rumah tadi. Iya. Maksudnya kita juga jadi efek. Sebenarnya kalau mau ditarik semuanya nih, 3 sih yang dapat berarti. Pertama merugikan pihak orang lain, terus yang tadi identik dengan kefasikan, yang terakhir itu kefasikan itu sendiri. Nah, Gitu. Kalau mau ditarik, ya. hanya mungkin dibahas sama kiai-kiai yang berkapasitas, barulah mengeluarkan fatwa haram. Iya, tadi balik lagi ke apa namanya cerita Kanjeng Nabi waktu saat Siti Aisyah itu ingin melihat pertunjukan di apa namanya di pelataran masjid kalau nggak salah itu orang-orang Habasyah. Siti Aisyah izin, Rasul mengizinkan itu boleh berarti ngeliat pertunjukan kan, Seni kan seni. maksudnya. Di Indonesia juga kan marak istilah kesenian Iya. semua kan Iya. terus apa gamelan gitu banget tuh di Indonesia. Ya, kayak jaranan. Iya kayak jalanan. Kalau zaman setelah Nabi kan kayak Imam tadi tuh apa namanya Farabi, terus Al-Khindi, itu kitab-kitab musik juga banyak tuh. Ada Al-Kabir, apa namanya Musika Al-Kabir, Musiko Al-Kabir, gitu karena ada apa namanya Farabi. Iya. Sampai musik itu sama Al-Khindi sama Imam Farabi itu dibuat untuk kalau orang sakit itu dibuat apa sih namanya? Biar apa namanya? Terapi. Oh, Terapi. pernah Mbak ada cerita. Jadi, saya lupa ini namanya siapa. Jadi ada kiper kalau saya kiper Spanyol gitu. Jadi satu kiper ini ngomongin masalah musik terapi kesehatan Mbak ya. Kiper Spanyol ini dia nih punya potensi jadi kiper bagus. Cuman satu hari dia ini kecelakaan. Terus divonis, "Oh ini kamu lama sembuhnya nih." Dirawat di rumah sakit. Lama dirawat di rumah sakit, bosan. Sama susternya dikasih gitar. Banting setir. Dipindahin penyakitnya. Kalau di Indonesia kayak gitu kan. Sampai gitar kalau kena penyakit digenjreng. jadi si susternya ini ngasih gitar. Maksudnya tuh ya udah walaupun dia nggak bisa gitar juga, ini buat terapi kesehatan loh, musik. Bosan gitu. Akhirnya ini yang tadinya dia jadi pemusik Pak. Beneran hampir melahirkan kalau nggak salah. Bener nih. Bener Pak, bener. Saya pernah baca, cuman lupa namanya. Hampir melahirkan 11.000 album. 11.000. Jadi pemusik. Kalau nggak salah nyampe di angka 11.000. Banting setir jadi. Oh saya pernah dulu itu pengobatan dari musik, hipnoterapi itu Pak. Hipnotis itu nyaksiin sendiri saya. Ada 5 orang kurang mentalnya kayak berenam sendiri kan. Iya banyak hipnotis 5-an. Mentalnya itu mental cewek. Jadi hipnotis sampai tidur, akhirnya dengerin suara musik di salon. Suruh dibuangin pikiran. Di salon, cukur dong. Enggak, salon ini salon maju kayak salon Korea gitu kan kecil. Son itu. Dengerin kayak lagu-lagu model kayak apa suara lagu damai gitu. Lagu damai. Yang suara lain doang itu, Mbak. Apa instrumen Iya, gitu. kayak instrumen gitu modelnya. Itu damai. Kan enak didengarnya tuh. Enak katanya semua pikiran. Ini lainnya gitu, kayak musik. Kalau kata Jalaluddin Rumi, kurang lebih lah gitu. Musik itu bisa menjadi racun dan obat penawar rindu katanya. Bisa menjadi racun, bisa jadi obat penawar rindu. Gitar. Nawarin gitar. Ya, kan kalau Al-Ghazali di Ihya'nya kan yang penting musik itu menghantarkan kita kepada Allah. Yang tidak menghantarkan kita kepada Allah itu bisa jadi tidak boleh atau diharamkan lebih gitu. Kalau memang hukum secara apa namanya musik itu diharamkan,
memang banyak ikhtilaf ya di dalamnya. Walaupun ada hadis juga yang mengatakan layakunana min ummati aqwamun yastahiluna hiro wal hariro, terus apa lagi, wal khomro wal ma'azifa itu. Jadi akan ada golongan dari umatku yang menghalalkan zina gitu, hiro, terus sutra, terus khomer, dan itu ma'azif itu musik kan, alat-alat musik. Kalau saya lebih ikut pendapat, saya lupa namanya. Banyak tapi pendapatnya. banyak. Nah, jadi maksudnya ketika membicarakan hukum musik ini disatukan, itu lagi pembahasan, maksudnya dalam hadis itu di Sahih Bukhari ada ketika pembahasan khomer, pembahasan khomer, cuma di situ dikatakan hiro, zina, sutra, terus alat musik. Haramnya ini apakah dzatiyah atau sebab yang lain? Kan kalau sutra ini haram kalau dipakai sama laki-laki gitu. Nah, kalau sama perempuan enggak. Nah, terus khomer ya ilat hukumnya itu kan muskir, memabukkan, maksudnya zatnya ketika diminum baru haram gitu. Nah, lalu ini gimana soal musik? Maksudnya ma'azif juga kan masuknya ke situ. Maksudnya dibahasnya bareng itu, bukan kalau zatiyah, kalau jinah ya haram sebenarnya. Kalau ini kan sutra, terus khomer itu karena salah digunakannya, digunakan oleh ya. Musik juga begitu, maksudnya tidak zatnya yang dihukumi haram, tapi pemakaiannya yang kalau sampai menimbulkan syahwat segala macam, menimbulkan mafsadat atau kemaksiatan, ya dihukumi haram. Tapi ketika itu tadi menyampaikan kita wusul ke hadrah qudusiyah, ya pendorong kita menuju Allah. Pendorong. Jauh. Kalau siapa kata Mbah Nun apa? Mbah Nun apa anaknya gitu, Gus Sabrang itu, orang bisa paham musik itu bisa mengetahui musik, bisa mengetahui Tuhan. Banyak jalan sih, banyak jalan menuju Tuhan, menuju Tuhan. Ya, Pak. Salah satunya dengan musik. Ya. Menuju. Jalan menuju Roma. Ya. Apa? Ikut sonetan. Sonetan juga main musik. Agama tanpa seni buta. Iya. Ya itu makanya yang dipakai dakwahnya Wali Songo itu kan kayak gitu juga, dia pakai seni segala macam, musik dipakai, tradisi itu kan ada dipakai, tidak menghilangkan tradisi, maksudnya tradisi enggak yang Islam harus Arab, enggak, maksudnya enggak gitu ya, tetap dengan tradisi Kraton, dengan tradisi leluhur-leluhurnya Jawa, ya mereka berdakwah dengan itu Wali Songo dan bisa mudah diterima, enggak langsung wah harus kayak gini, maksudnya kayak di Arab, enggak ada. Makanya ada Arab juga, tahapannya. iya, Arab juga nggak semuanya Muslim. Bahkan sekarang penduduk Palestina itu 40% non Muslim. Libanon yang kita beli DKI Beirut itu Libanon. presidennya non Kristen juga, karena maksudnya nggak semuanya Muslim. Jadi nggak berarti Arab itu Muslim. Ada juga yang nggak Muslim. Pakai budaya sih yang lebih mudah. Kayak Sunan Kalijaga kan waktu tiket buat masuk kewayangan beliau itu kan tiketnya bukan pakai duit itu, Pakai jadi disuruh sama barcode. belum ada Kris. Umpo itu kan. itu sama Sunan Kalijaga itu kalau mau lihat kewayangan beliau itu harus cuci muka dulu, beres cuci muka cuci tangan. Oh, kayak Habis cuci tangan, cuci kepala, basuh kepala, habis basuh kepala cuci kaki biar bersih tuh. Baru masuk ke kayak gapura gitu, Gapura. Iya. Gapura kan asal katanya kan tadi gofaro. Artinya apa nih? Goparo ampunan. Jadi dia beres bersuci, tadi apa namanya? Wudu ya. Tapi nggak dibilang wudu sama yang nggak dijaga. Jadi bebersih dulu, beres bebersih, masuk ke tadi tuh gapura gitu ya, yang asal katanya Goparo. dakwahnya seperti itu, baru tuh ngeliat wayangan itu. Emang sunat-sunat kayak gitu?
Iya. Kayak model kan, kayak model Sunan Gunung Jati gitu kan. Tapi Sunan Abi Daud merewetkan hari. Enggak semua Sunan ya. Iya, maksudnya kayak model Wali Songo gitu. Sunan Giri kan Sunan Giri abangnya Maaf. Kan kayak model Sunan Gunung Jati gitu kan, Mbak. Saat masuk mau lihatnya, kayak kan model Sunan Gunung Jati itu kan kayak model debus gitu kan, dulunya dakwahnya. Model debus kan itu syarat mau masuk ngelihat itu syaratnya syahadat. Syaratnya itu tiketnya itu syahadat. Tapi kayaknya Pak kalau misal ini mah kayaknya gitu kan, soalnya saya juga pernah lihat komentar biasa netizen lain. Kayaknya kalau misalkan kiai sekarang menerapkan kayak lu masuk Islam nih atau cara-caranya Wali Songo lewat teman, mungkin diledek. Kiai kok kerjanya orkestraan. Untungnya dulu nggak ada netizen pas zaman Wali Songo, nggak ada netizen kayak sekarang. Kalau ada Wali kok kerjanya orkestraan. Wali. Padahal mah kan emang kalau masuk Islam, lu masuk Islam kan susah. Harus dari hal-hal yang emang disukai oleh hal yang ramai, salah satunya musik, gamelan, seni, dagang, berdagang, bisnis. iya benar. Iya. Dari dulu bisnis. bisnis dengan Allah, dia berbisnis dengan Allah kan itu Rasul malinya foroin perkara-perkara yang dipardukan. Mali. Baru sesudah itu bisa menghasilkan buah atau keuntungan lewat yang sunnah. Luar biasa. Jadi kata Syekh Nawawi, Emang kan Mbak dari zaman dulu itu. Dulu ada orang. Iya. Ada dulu. Dulu tuh emang Indonesia tuh terkenal kan sama alat-alat musiknya kan, kayak model gamelan gitu kan. Emang itu terkenal dari juga. Indonesia itu terkenalnya awalnya dari itu kan. dari Kuningan. Yellowing. Dibuatnya gamelan katanya di situ. Abad ke-6 kalau nggak salah. Udah bikin gamelan. Itu Wali Songo itu yang bikin. Iya. Makanya siapa yang zaman dulu yang bisa bikin itu? Wali Songo kan bukan Wali Songo, maksudnya leluhur orang Indonesia, Nusantara lah. iya, orang Nusantara. Dan Islam masuk ke Nusantara itu ke wilayah Sumatera kalau nggak salah tahun abad ke-7. Iya. Iya. Tapi kan agama dulu, Pak, bukan Hindu, Pak kan? Iya. Tapi ketuhanan kan? Satu Tuhannya. Nabinya Nabi Adam. Iya, nabinya. Iya. Iya kan? Iya. Makanya Adam. Enggak, emang gitu katanya kata kawan yang di daerah Maluku di Baduy, karena memang kan ketika Islam masuk ke tanah Jawa, Syekh Puro itu di Karawang ya Pak, Syekh Puro itu masuk ke Karawang itu punya santri itu kan hilang sih apa kan yang dinikahin sama Prabu Siliwangi itu Nyi Lara, Nyimas Subalarang. Subang Larang itu kan ya wilayah dakwahnya kan di tanah Sunda ya, nikah sama Prabu Siliwangi yang akhirnya disuruh masuk Islam dulu kan, nikah ya walaupun gak Islam banget. Prabu Siliwangi ini karena buat nikahin Subang Larang aja nih, Subang Larang akhirnya punya anak Rara Santang ya, yang nikah sama Habaib yang dari Hadrom itu, Habib Sayyid Abdullah Azamat itu kan akhirnya punya keturunan Sunan Gunung Jati. Itu kan wilayah dakwahnya ya di daerah Sunda ini sampai Mesir apa Hadramaut? Apa India? Lupa. Hadramaut Timur Tengah. Timur Tengah. Jadi itu cuman yang nggak masuk Islam itu waktu itu Fatih Pucukumun dan itu cuma Baduy di paling sana, karena emang kata temen juga masih ada di Baduy itu yang aina Nabi Adam Yusuf Muhammad Mangora. Ya jadi Nabi Adam yang lebih tua. Iya. Nabinya Nabi Adam. Sang Hyang Taya Apa itu? dulu nyembah.
Gimana gimana? Sang Hyang Taya nyembahnya. Oh. Itu yang disembah tuh Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya. Yang kekosongan itu ya. Kosongan Sang itu. Hyang sembah Hyang. Sang Hyang. Yang disembah itu pas Jadi kekosongan itu ya. kekosongan itu hampa artinya. Makanya dibuatlah kayak model sesembahan gitu. Kan supaya bisa disembah itu Sang Hyang Taya. Soalnya kalau tanpa ada barang buat disembah nih nyembah apa? Ya karena memang iya itu dari budaya sih bener kan apa Sunan Bonang ya yang apa dulu tuh Syekh Subakir juga pas masuk emang katanya ini ada di Atlas Wali Songo. Di Atlas Wali Songo itu ada karyanya Kiai Haji Abdus Sunyoto itu ya memang orang-orangnya itu yang nyembah Sang Hyang Taya itu mereka udah melakukan gerakan seperti bagaimana sholat. Dia udah maksudnya berdiri ruku, sujud, duduk iftiros juga bahkan. Wah, ini mah tinggal dimasukin syahadat dan dikasih pemahaman soal agama gitu. Ya biar mereka nyembahnya ya itu enggak kepada kekosongan tadi, maksudnya Taya itu kan ya kekosongan nggak bisa diapa-apain. Ya ini dikasih ruh kayak gini. Ya itu dakwahnya lewat situ. Yang masuk dia kasih syahadat. Jadi mungkin mereka juga awalnya tidak begitu merasa ditarik untuk masuk ke agama Islam karena ya itu memang ada kekosongan akhirnya masuk mengisi celah itu kan apa ya itu wali-wali Songo Sunan Bonang kan ya. Karena sama gitu, hampir sama. Pas takbirnya juga kayak model kita takbir kan niat. Kalau sembahan yang dulu itu pas angkat tangan dua ke atas itu apa nekatin di dalam hati itu bahwa Tuhan mau nyembah Tuhan ini sudah ada dalam hatinya baru dia nakam disebut ini. Cuman mungkin belum muktarinan dipilih. Karena kan memang Karena belum hadir waktu itu Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu sebelum SM. Oh iya, jadi apa? Ya fikih belum ini ya. Iya. Jadi pernah ada cerita katanya kalau misalkan tadi itu cerita Kipaung itu, jadi apa namanya zamannya Nabi Ibrahim. Mungkin apa namanya keluar sedikit dari tadi itu apa namanya pembahasannya. Nabi Ibrahim itu punya istri kan yang terkenal dua, Siti Sarah, Siti Hajar. Ada yang bilang satu pendapat lagi namanya Siti Konturoh. Nanti dikenal dengan ibu. Siti Konturoh ini punya keturunan nggak jadi nabi anak-anaknya. Jadi kalau yang dari Siti Hajar, terus Siti Sarah ini jadi nabi nih. Jadi nabi. Tapi dari Siti Konturoh nih anak putra beliau nih, itu ngadu nih sama bapaknya nih. Iya gampangnya lah gitu. Mbak, kok dari kita nggak ada yang jadi nabi sih? Gitu. Dari ibu Sarah sama ibu Hajar ada jadi nabi. Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa lah, terus bilang ke mereka tuh anak-anak dari Siti Konturoh itu bilang, Nabi Ibrahim, kamu tidak akan ada yang jadi nabi, tapi amalanmu akan seperti para nabi. Gitu. Nah itu Siti Konturoh anak-anaknya nanti ke benua Asia, salah satunya ke Nusantara nanti, gitu. Katanya begitu. Ya Indonesia seperti Pertiwi, Bay. Ya. Kalau di Arab terkenalnya makanya kan Andunisi, bukan Indonesia. Andunisi. Tempat Ibu Pertiwi, gitu. Kenegerian Ibu Suri artinya. Iya, kenegerian Ibu Suri. tapi emang tadi ngedengar cerita dakwah para wali zaman dulu gitu. Waktu ngedengar dakwah para wali zaman dulu pelan-pelan gitu ya. Maksudnya enggak langsung ayo masuk Islam gitu. Ayo login. Enggak. Karena emang dari Kangjeng Nabi-nya juga, Kangjeng Nabi bermitra dengan malaikat Jibril. Bukan malaikat Ijroil. Kalau Kangjeng Nabi bermitra dengan malaikat Ijroil yang enggak masuk Islam, apa ini KB? Bunuh semua. Untungnya. Islam itu rahmatan lil alamin. Matan. Kalau pakai kekerasan, mana rahmatan lil alamin? Kalau teriaknya yang keras, disal takbir.
Iya, jadi Kayak model di Bogor, Pak. Kan banyak tuh yang sesama jenis. Iya. Iya, kayak yang kemarin ke Ciduk itu di puncak. Waduh, Terus habis di puncak itu di hotel mana gitu itu. lah banyak itu mah. Iya. Homo itu. Homo. Menyukai sesama jenis banyak itu Pak, laki-laki sama laki-laki. Saya takut Bogor diberikan tanahnya ini. Kayak kaum Sodom. Solo. Ya Allah. Iya. Saya udah gak kuat. Masih banyak paku di Bogor. Paku ini Tujuh. ya tadi apa namanya ya itu tadi awalnya dari musik apa Sanfare gitu. Kira-kira gimana kesimpulannya? Orang hidup ini kira iya, tapi emang kalau ini kita udah tahu nih model fatwa MUI sama nih forum Baso Masail udah dibahas bahwa haram gitu. Kan kalau ditinjau dari kesehatan sih berapa sih jarak aman gitu. Kalau misalnya ternyata udah dibilang haram tapi tetap melaksanakan gitu. Dari penelitian dari segi kesehatan ini nih batas aman buat mendengar sound horeg sebenarnya bukan mendengar sih, nggak mau dengar cuman kedengeran. Itu radiusnya kurang lebih 2 kilo. 2 kilo dari sini kemana ya? Jembatan Merah. Jembatan Merah. Wah, 2,4 Jembatan Merah. ya berarti Pernah ngitung gitu. berarti masa sesepan. Iya, Bahasa Sesepan. Bahasa Sesepan Gunung Batu. Itu jarak aman. Itu jarak amannya kalau dari segi kesehatan. 2 kilo itu. 2 kilo. Nggak bisa lihat itu berarti. Nggak Kalau bisa. Mas Alpaya di Nggak bisa. Yang gini. Itu kalau dari kesehatan. Kalau dari kesehatan. Kalau dari hukum ya itu udah sama MUI udah dibolehin ya. Hukum ya tadi. Sudah jelas. Ya tadi di saat hukum adat, hukum sosial, hukum sosial, terus apa namanya hukum Islam dan hukum negara bertentangan ya kalau khususnya orang Islam ya yang bagus yang menangkan orang hukum Islam lah gitu Islam. Gak berbicara agama yang lain ya, Islam yang dimenangkan gitu. Di saat itu bertentangan iya. Kan kalau misalkan di dunia masih bentar, gitu. Paling berapa tahun ente? Ya gak tahu. Ya taruhlah Nabi Adam umurnya misalkan sekian berapa ratus tahun, 900 tahun lah misalkan. Iya. Tapi sampai sekarang udah berapa ribu tahun? Berarti kan alam kuburnya udah berapa ribu tahun itu? Gitu. Nabi Muhammad lah umurnya di dunia 63. Sekarang udah berapa? 1400 lah kurang lebih kan. 14 abad di istilahnya di alam kubur gitu kan. Terus pada wali-wali pada yang lain juga kan. Kita 63 di alam kubur belum dia. Iya begitu lah kurang lebih maksudnya. Gimana? Iya itu jadi sanarek ya diharamkan. Bukan sama kita mah ikut sama yang Iya, ikut punya kapasitas buat memberikan fatwa. Tapi kalau ada yang mau menyanggah, misalkan ada pendapat lain ya silakan, gitu silakan. maksudnya. Nyanggahnya di mana, Pak? Di MUI soalnya. Boleh nanti kita screenshot kirim ke Haji siapa yang mau di Bogor. Iya, maksudnya kalau ada yang mau itu apa namanya? Yang nyanggah maksudnya yang beda pendapat lah. Dengan para ulama gitu kan biasanya suka ada beda pendapat gitu kan silakan aja gitu. Yang penting kan dengan apa namanya? Alasan yang kuat, dengan hukum yang jelas. Oh katanya kehilangan pekerjaan. Wah banyak pekerjaan yang lain. Bisa menghorek part 2 mungkin. Bocor together. Ya begitulah kurang lebih. Khotimatun. Emang kongres begini kalau kata orang Sunda kongres kan. Kongres. Apa tuh kongres? Sih dia juga bilang abang kong beres-beres nah dia lah bapak-bapak bang ambil aja itu. Oke. Bertemu lagi di lain waktu bersama kita.